Oke sahabat alam, jadi saya barusan mendapatkan laporan langsung dari warga dan memang ini dikarenakan warga tersebut takut ya untuk mengantar ke lokasi tersebut. Jadi saya harus mencari ya ini adalah lokasi yang dilaporkan oleh warga tersebut, di mana lagi-lagi katanya ular ini sering masuk ke pemukiman warga. Karena tuh di bawah lagi-lagi ya itu adalah rumah warga, dan untuk ke bawahnya lagi itu adalah perumahan warga yang memang ini kita berada di sebuah perkampungan yang masih agak hutan teman-teman, dimana teman-teman pun bisa dengar suara apa namanya ini serangga-serangga seperti ini. Jadi ini memang kita masih ada di hutan teman-teman, yang sekaligus ada beberapa perkebunan petani juga teman-teman. Jadi kita akan menyisiri ya, resikonya karena kita gak diantar sama yang melaporkannya, jadi kita mau gak mau harus menyisiri area sebelah sini nih, katanya ini sebelah sini nih. Dan biasanya karena ini jalan umum nih, itu ularnya itu suka melintas ke area jalan umum ini teman-teman. Oke, seperti apa keseruannya kita langsung cek bersama-sama. Lagi-lagi kita menemukan buah yang umum, ini harenong. Amis nih tuh kan di depan. Jadi kita itu menyisiri apa namanya itu kebun bambu, dan ini juga tuh ini sebagian kebun kapol teman-teman tuh. Ini kapol tuh, itu juga perkebunan. Kita naik ke atas. Pancoy, ih, shadingan. Wow, lihat nih teman-teman. Ini teman-teman lihat. Jadi ini adalah hasil shading, dimana biasanya untuk ular-ular seperti ini sudah bisa diprediksi ini merupakan ular king cobra atau king koros teman-teman. Karena ini lihat sisik bawahnya aja ini hampir segede telunjuk saya teman-teman tuh. Karena ini memang ada di bawah pohon bambu, jadi memang ini adalah tempat yang pas. Dimana kenapa sih ular-ular seperti king cobra menempati di pohon-pohon bambu? Karena mereka itu untuk menjaga suhu tubuh mereka teman-teman. Jadi mereka itu kan adalah ular yang memang teritori. Jadi biasanya ketika mereka membuat sarang dan ketika ada hewan jenis lain memasuki wilayah mereka, pasti mereka akan bertarung teman-teman. Dan ini sumpah gila banget. Tuh lihat sini nih kameramen tuh. Tuh. Gila men. Ini kira-kira ada berapa meter? Ini ukurannya aja segede gini. Ini hampir segede tangan saya. Lihat teman-teman tuh. Ya Allah, lihat. Sampai segede gini. Segede telunjuk saya. Berarti mungkin ini bisa juga ada di area ini. Kameramen awas, hati-hati. Tuh ada lubang tuh. Mana ini? Tuh. Dalam nggak? Wah, ini lubang. Coba kita lihat ke bagian atas. Pada dalam ya.
Ayo anjir. Mana? Ai. Ih, orenan eta. Anjir. Tuh lihat teman-teman. Itu ekornya kelihatan nggak tuh? Oh. Kamu nanya? Buset, awas. Aya. Tuh, oi, jangan mana? Oi, kelak. Oi. Mana? Aya. Anjir. Keluar. Lihat teman-teman. Kelihatan nggak? Oh my goodness. Jadi lihat matanya langsung, jadi matanya lagi. Hati cuy. King Cobra cuy. Gede banget bro. Jadi pantas. Kulitnya masih mengkilau kameramen awas. Karena mungkin ini ularnya yang baru beres tadi setting ya. Lihat teman-teman. Dia langsung posisi siaga dan ini kita lagi berada di kebun kapol teman-teman. Di mana ini saya sulit buat bergerak. Awas. Oke Joy. Jadi ini saya sulit banget buat pergerakan. Teman-teman. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan. Tuh. Jadi posisinya lihat kalau saya tadi lihat secara jelas di dekat matanya. Jadi matanya itu baru beres shading dan itu belum mengelupas untuk si kulit lamanya. Jadi kulit lamanya itu masih ada. Dan ini sumpah warnanya hitam. Ternyata di area ini memang benar masih ada king cobra teman-teman. Oh, sudah kamerain. Bisa, kawan. Ini kawan. Ayo. Wow. Lihat. Si ular king cobra ini adalah ular yang memang paling berbisa, terpanjang dan terbesar di dunia. Mengingat ular ini adalah ular yang sekali gigit bisa membunuh bahkan gajah sekalipun teman-teman. Wow, keren banget, lihat. Buset, berdirinya coy, lihat. Di belakang, takut dia. Situ. Dia tah. Dia. Tuh, sini nyantok. Jadi ini posisinya saya susah teman-teman ya, karena memang saya ada di kebun kapol dan tadi pun saya melihat sepintas. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh warga. Jadi ya beginilah bahaya dengan berinteraksi dengan manusia. Tak jarang juga ketika ular ini berpapasan dengan manusia, apalagi merasa takut dan terancam, biasanya dibunuh teman-teman. Wow, dan ini sumpah gila banget king cobranya. Ini ada nggak 3 meter lebih kali ya? Lebih ya. Itu berdirinya aja udah setengah meter kayaknya tuh. Hati cuy. Wow kawan. Sulit ya. Wow, berdirinya bro, lihat, keren banget berdirinya. Berdirinya bro, lihat dari sini. Keren. Halo kawan. Tuh, kameramen bisa lihat gak di mata yang sebelah kiri? Jadi dia masih rabun tuh. Jadi dia ini benar. Berarti yang tadi shading itu yang ini ya? Pasti yang ini. Soalnya udah juga tuh shadingannya. Awas. Ngeliat ke dia, Buset, ini berdirinya ampun. Si ular king cobra ini adalah ular jenis Elapidae, di mana ular ini ketika menggigit tak jarang manusia tidak selamat teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati dan harus jaga jarak ketika berinteraksi dengan si ular satu ini. Keren sumpah. Ini ada setengah meter ya berdirinya ya? Lebih malah. Wow, lebih setengah meter mah. Setengah meter itu ada berdirinya. 1 meter ya?
Ish. Ayo balik. Ayo. Gila. Gua kali. Perkebunan kapol menjadi salah satu penyebab kita susahnya untuk menangkap si king cobra ini, teman-teman tuh. Mas tuh mau kabar lagi tuh, udah ke bawah tuh. Mas tuh, ambil. Oh, hati-hati, kepalanya hati-hati, awas. Oke, yang aman aja cuy. Oke teman-teman, jadi kita amanin dulu karena saya pun sudah gak kuat medannya kalau vertikal seperti ini, jadi kita sulit teman-teman. Lihat coy, taringnya anjir. Taringnya itu loh bro, kalau kegigit gak bisa diselamatin lagi. Oke teman-teman, kita amani dulu, kita nyari lokasi yang tepat dulu buat ngelepas lagi si ular king cobra ini. Saksikan terus sahabat alam.